Sekarang masuk mengenai adjektif dan adverb. Dalam bahasa Indonesia, adjektif berarti kata sifat, adverb berarti kata keterangan. Kata keterangan dalam bahasa Inggris seringkali ditandai dengan akhiran ly. Ya, sudah diterangkan sebelumnya jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari, sudah diterangkan sebelumnya di season sebelumnya, di video sebelumnya, bahwa ada beberapa pengecualian kata untuk kata keterangan ini. Bisa dilihat di sana supaya lebih jelas. Ya, terus kemudian kata sifat. Kata sifat ini cara mudahnya untuk mengidentifikasi apakah ini kata sifat atau tidak. Coba cari lawan katanya. Ya. Contoh, pendek, panjang, tinggi, rendah, gemuk, kurus. Nah, yang seperti ini salah satu contoh dari kata sifat. Oke, selanjutnya yang perlu dipahami adalah ketika kata sifat itu kata sifat bertemu dengan kata benda, adjektif ketemu noun itu sama dengan noun phrase. Ya, berarti dia sebagai noun. Sedangkan adverb di sini Anda bisa lihat adverb akan muncul jika ada verb. Adverb akan muncul jika ada verb. Nah, ini yang harus saya tekankan. Apa bedanya adjektif sama adverb? Dasar penggunaan adjektif dan adverb dilihat dari bahwa adjektif itu menggambarkan noun dan pronoun atau pronoun. Adjektif itu menggambarkan noun atau pronoun. Tetapi kalau adverb dia menggambarkan verbs, adjectives atau other adverbs atau adverb yang lain. Iya, kita masuk lagi dalam pembahasan contoh adjektif dan adverbnya. Sudah masuk pada contoh soal. Yuk, yang pertama kita lihat. The mother was pleasant surprised when her daughter came to visit. Ini kalau nggak sering-sering latihan, mesti bingung. Tapi kalau sering-sering latihan, mesti curiga. Curiganya apa? Curiganya di situ ada adjektif berdampingan. The mother was pleasant, itu adjektif. Surprised, adjektif. Kalau kita sudah terbiasa latihan, kita mesti curiga. Ini pleasant itu harusnya mesti adverb. Karena adverb bisa muncul dalam kalimat di depan, di antara to be dan verb, atau di akhir. Ya, adverb di 3 posisi itu boleh. Maka di sini ini kalimat salah karena yang benar adalah the mother was pleasantly surprised. Ini yang paling sering muncul di TOEFL test. Ya, menempatkan adverb tidak pada posisi yang umum. Yang umum kan ada di depan. Pleasantly the mother was surprised. Itu boleh. The mother was surprised pleasantly boleh. Atau the mother was pleasantly surprised. Itu pun boleh. Ya, yang perlu diperhatikan adalah bentuk posisi yang tidak biasa ditempati oleh adverb. Contoh selanjutnya, masih contoh yang salah. He was driving an expensively sport car. Expensively sport car. Itu expensive, sports harus diperhatikan. Adverb ketemu noun. Ingat tadi bahwa adverb itu menerangkan verbnya. He was driving expensively, mungkin enggak itu? Enggak, ya, expensive ini mau menerangkan sport car-nya. Kalau mau menerangkan sport car-nya itu ya adjektif, karena adjektif kan hanya bisa mendeskripsikan noun sama pronoun. Nah, maka ini expensively seharusnya berganti menjadi expensive. Ingat prinsipnya bahwa adjektif itu mendeskripsikan noun sama pronoun. Kalau adjektif mendeskripsikan
verb, terus kemudian adjective itu sendiri, terus adverb itu sendiri. Sorry ya, jadi ada verb, adjective, dan adverb itu sendiri. Maka ini seharusnya menjadi an expensive sports car. Ya, itu yang harus dijawab. Sementara itu penggunaan adjective setelah linking verbs. Tahu linking verbs? Itu juga nama band yang nyanyi Indian. Itu Linkin Park, bukan linking verbs. Linking verbs. Yuk kita lihat adjective dan adverb setelah verbs. Adjective dan adverb setelah verbs. Contoh nih. A regular verb is followed by an adverb. The adverb describe the verb. Oh, ini bukan contoh, masih penjelasan nih. A regular verb atau kata kerja reguler diikuti oleh adverb. Adverb menggambarkan verbnya. Prinsipnya adanya adverb itu jika ada verb. Yang kedua, a linking verb is followed by an adjective. Jadi linking verb itu diikuti oleh adjective. Adjektifnya menggambarkan subjek. Adjektifnya menggambarkan subjek. Jadi rumusnya itu subjek plus linking verb plus adjective. Tapi adjektif ini munculnya di paling akhir untuk menggambarkan subjeknya. Itu yang harus dipahami. Terus kemudian keterangan ketiga. It is possible that a linking verb is followed by an adverb and an adjective. The adverb describe the adjective and the adjective describes the subject. Memberikan keterangan luar biasa, muter ya. Matem simpang 5. The adverb describes the adjective. Adverbnya menerangkan adjective. Adjective posisinya ada di belakang. Dan adjective mendeskripsikan subjek. Gini loh bayangannya. Subjek plus linking verb plus adverb plus adjective. Ya, adjective ada di paling akhir. Adverbnya itu muncul untuk menjelaskan adjektifnya. Lah adjektifnya sendiri itu muncul untuk menjelaskan subjek. Subjek sendiri posisinya ada di atas. Supaya tidak bingung, kita pahami dulu linking verbs itu contohnya apa aja. Seperti appear, be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Itu linking verbs ya. Coba kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, contoh yang salah nih. The parents seem angrily about the child's report card. Ya, the parents seem angrily about the child's report card. The parents itu subjek. Seem itu linking verb. Ya, setelah linking verb, ingat setelah linking verb bisa adjektif, bisa adverb. Kita lihat kalau di sini seem angrily about the child's report. Kalau ini ya prinsipnya tadi, adverb itu muncul menerangkan regular verbs. Rumusnya harusnya subjek, regular verb plus adverb. Kalau di sini kan bukan regular verb tapi linking verb. Seem itu linking verb. Seharusnya kalau itu linking verb maka tidak boleh adverb. Setelah seem, saya ulangi ya, setelah seem itu linking verb, tidak boleh ketemu adverb, harus ketemu adjektif. The parent seems angry, bukan angrily. She appears angry, bukan angrily. She appears beautiful, bukan beautifully. Jadi setelah linking verb, sekali lagi harus diikuti adjektif. Contoh yang kedua, after she drank the lemonade, the cake tasted too sweetly
tasted too sweetly to her. Ingat, tasted itu linking verb. Setelah linking verb harus diikuti adjektif, bukan adverb. Jadi di situ kalau sweetly salah, harusnya sweetly berubah menjadi sweet saja. Tasted too sweet. Oke. Itu yang harus ditekankan dengan sangat. Posisinya adjektif dan adverb. Satu kata adjektif comes before the noun it describes. Jadi muncul duluan sebelum noun yang dideskripsikan. Seperti contoh kursi biru. Blue chair. Jadi blue muncul duluan sebelum chair. Maksudnya seperti itu. It does not come directly after. Jadi bukan muncul setelahnya. Sedangkan adverb bisa muncul di posisi manapun. Tapi tidak bisa digunakan di antara verb dan objek. Itu prinsip yang utama. Tidak boleh menempatkan menempatkan adverb di antara verb sama objek. Itu tidak boleh. Tapi kalau menempatkan di antara to be dan verb, boleh. Atau menempatkan di akhir setelah noun, setelah objek, boleh. Menempatkan di depan sebelum subjek, boleh. Yang tidak boleh menempatkan di antara verb dan objek. Itu penting. Contohnya, yang salah nih. The store opened with a sale fantastic. Ini kebalik. Penjualan yang fantastis, kalau itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, sale fantastic menjadi fantastic sale. Prinsipnya adalah adjektif plus noun. Adjektifnya duluan, habis itu baru noun. Oke, contoh yang selanjutnya. The lawyer has... Contohnya, blue chair tadi. Jadi tidak seharusnya memunculkan noun duluan, habis itu adjektif, kebalik. Ya, kebalik. Jadi adjektifnya muncul duluan sebelum noun. Selanjutnya contoh yang salah. The lawyer has selected carefully a new case. The lawyer has selected carefully a new case. Salahnya di mana ini? Salahnya adalah menempatkan carefully di antara selected dan objek. Di antara verb dan objek. Tadi baru saja saya sampaikan bahwa tidak boleh menempatkan adverb berada di antara verb sama objek. Jadi seharusnya the lawyer has carefully selected atau the lawyer has selected a new case carefully atau carefully the lawyer has selected a new case. Itu. Selanjutnya adalah exercise 4648. 46-48. They were unable to see where their friends were sitting in the theater because of the lights dim. Because of the lights dim. Ya, ini luar biasa menantang. Karena jawaban yang sebenarnya harusnya should be the dim light. The dim light. Karena kalau kita pakai perasaan saja, maka kita akan menganggap ini oke-oke saja. They were unable to see where their friends were sitting in the theater because of the lights dim. Padahal seharusnya because of the dim lights. Ya, maka ini kalimat yang salah. Contoh selanjutnya. After the comprehensive exam, she looked exhausted by the experience. Ini sudah looked, ketemunya exhausted. Terlihat, exhausted itu kata sifat. Padahal kata sifat itu tidak bisa menerangkan, tidak bisa mendeskripsikan adverb, tidak bisa mendeskripsikan verb. Tidak bisa mendeskripsikan verb kata kerja. Di sini exhausted adjektif, looked itu sebagai verb. Kenapa salah? Karena tidak boleh exhausted mendeskripsikan look. Seharusnya exhaustedly.
untuk mendeskripsikan verb supaya kalimat ini menjadi benar. Contoh yang ketiga, the project was remarkable, close to being finished. Close to being finished. To being finished. The project was remarkable, close to being finished. Remarkable di situ salah. Salahnya kenapa? Karena seharusnya the project was remarkably close to being finished. Atau bisa ditempatkan the project was close to being finished remarkably. Remarkably, the project was close to being finished. Ya, hati-hati jangan menempatkan adverb pada tempat yang salah. Selanjutnya skills 4648. Modern art is on display at the Guggenheim. Bacanya bagaimana nih Mas? Guggenheim Museum. A building boleh. A building with an unusually design. Ini mah jelas. Unusually design. Kan tidak boleh menempatkan di antara kata kerja dan kata benda. Ini jawabannya jelas di an unusual design. Terus contoh yang kedua, by the beginning of the 1980s, 15 states had adopted already no fault insurance. Yuk kita lihat garis yang pertama, beginning of the 1980s. Benar, tidak ada yang salah. Ya, 15 states has adopted already no fault insurance. Ayo jawabannya apa nih? Adopted already. Harusnya apa? 15 states had already adopted. Ya. Had already adopted no fault insurance law. Bukan had adopted already. Lanjutnya, contoh yang ketiga. Heart attacks are fatally in 75% of occurrences. Ini mah jelas sekali. Tidak boleh menempatkan kata keterangan di antara bukan di antara. Kalau ini tidak boleh seharusnya fatally menerangkan in 75% of occurrences. Jadi menjadi heart attacks are fatally in 75% of occurrences fatally. Oh, bukan fatally ini. Ini harusnya fatal adjective. Heart attacks are fatal. Gitu. Heart attacks are fatal in 75% of occurrences, ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya perhatikan adjektif nih. Adjektif ada berapa poin yang wajib kemudian kita harus paham. Yang pertama, pada umumnya ketika kata berakhiran dengan ly dalam bahasa Inggris, itu disebut dengan adverb. Bagaimanapun, ada beberapa kata yang diakhiri dengan ly adalah adjektif, bukan adverb. Dan ly adjektif ini dapat menyebabkan kebingungan dalam written expression questions, dalam pertanyaan di written expression, di TOEFL tentunya. Contohnya nih, the manager turned in his weekly report. Weekly report. Weekly di sini bukan adverb loh. Weekly di sini adalah adjektif. Ya, apa saja yang ly-nya kata yang diakhiri ly tapi adjektif. Ada dalam kotak ini seperti yang Anda lihat dalam layar kaca, ada costly, early, friendly, kindly, likely, hardly,
lonely, mainly, hourly, etc. and so on so forth. Mari kita langsung masuk ke dalam bahasan soal supaya kita paham betul. Yang pertama, federal taxes are yearly taxes. Ya, apakah ini adjektif atau adverb? Yearly taxes. Caranya kita mengingat adalah tadi weekly, monthly, daily. Ini yearly, berarti adjektif bukan adverb. Contoh yang kedua, at the fashion show, the new seasonally fashion will be shown. Benar atau salah ini? Salah. Karena the new, ingat bahwa kata keterangan itu hanya menerangkan adverb, adjektif, dan verb.